Selamat malam Ibu Guru dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak. Apa itu sistem gerak? Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bergerak seperti yang dikehendaki. Sistem gerak manusia terdiri dari tulang, persendian, dan otot. Sistem gerak yang ada di tubuh manusia secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu sistem gerak pasif yang berupa kerangka dan sistem gerak aktif yang berupa otot. Kerangka tubuh manusia terletak di dalam tubuh ditutupi oleh kulit dan daging sehingga disebut rangka dalam. Rangka berfungsi untuk menunjang tubuh dan memberi bentuk tubuh sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka. Rangka juga mempunyai fungsi sebagai alat gerak pasif dan pelindung bagian tubuh yang lunak. Rongga pada tulang rangka manusia yang bersumsum merah adalah pusat penghasil sel-sel darah. Rangka manusia kurang lebih terdiri dari 206 ruas tulang yang memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi tulang tengkorak, tulang pembentuk tubuh, dan tulang anggota gerak. Tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif, artinya tulang hanya akan dapat bergerak jika ada bantuan dari otot. Tulang atau rangka pada manusia tergolong ke dalam alat gerak pasif dikarenakan tulang hanya akan bergerak jika ada aktivitas yang terjadi pada otot. Anggota gerak dikelompokkan menjadi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri atas bagian lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Berdasarkan kepada jenisnya, tulang yang terdapat di dalam tubuh manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama tulang rawan. Tulang rawan adalah tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan. Tulang ini sifatnya lentur karena terdapat ruang pada antar sel tulang rawan. Tulang ini mengandung zat kapur dan zat perekat. Di antara contoh tulang rawan yaitu tulang rusuk, hidung, telinga, trakea, laring, bronkus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua, tulang keras. Seperti namanya, tulang keras mempunyai tekstur yang lebih padat dan bersifat keras daripada tulang rawan. Jenis tulang ini disusun oleh osteoblast atau sel pembentuk tulang. Terdapat banyak zat kapur di antara sel tulang keras dengan sedikit zat perekat. Itulah yang membuat jenis tulang ini menjadi keras. Di dalam tulang keras, kita bisa menjumpai saluran Havers. Di dalam saluran Havers ini terdapat pembuluh-pembuluh darah. Di antara contoh tulang keras yaitu tulang kering, tulang lengan, dan tulang selangka. Otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek, mengeras, dan akan membentuk sebuah gelembung pada bagian tengahnya. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Artinya harus ada otot lain yang berkontraksi supaya dapat menarik tulang itu agar kembali ke posisi awal. Jadi, untuk dapat menggerakkan tulang dibutuhkan kerjasama. Dari 3 jenis otot di tubuh, ada 2 jenis otot yang dimasuk ke dalam sistem gerak pada manusia, yaitu yang pertama otot skeletal, terdiri dari serat-serat elastis yang memungkinkan tubuh untuk bergerak dengan bebas. Otot ini melekat pada tulang dan sekitar sendi. Pergerakan otot skeletal diatur oleh otak. Selanjutnya, otot ini bergerak secara sadar sesuai keinginan. Contoh otot skeletal adalah otot betis, otot paha, otot perut, dan otot lengan. Yang kedua, otot halus. Berbeda dari otot skeletal, yang ini pergerakannya dilakukan secara sadar. Pergerakan otot halus terjadi secara otomatis tanpa keinginan sebenarnya. Pergerakan otot halus, pergerakannya diatur oleh otak, namun pergerakannya dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Contoh otot halus adalah otot-otot pada pencernaan dan otot nadi. Sendi. Sendi adalah sebutan untuk pertemuan antara dua buah tulang. Sendi rahang misalnya adalah pertemuan antara tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Sendi manusia umumnya bekerja seperti engsel yang memungkinkan pergerakan antara kedua tulang tersebut. Karena itulah sendi masuk ke dalam sistem gerak pada manusia. Jenis sendi diantaranya yang pertama sendi mati atau sinartrosis, yaitu sendi yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak mungkin terjadi pergerakan pada sendi tersebut. Yang kedua ada sendi kaku yaitu amfiartrosis, sendi yang bisa digerakkan namun terbatas. Yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis, sendi yang bisa digerakkan secara bebas. Komponen sistem gerak manusia lainnya yang pertama ada tendon. Tendon merupakan jaringan keras yang berfungsi menghubungkan otot ke tulang. Jaringan ini sebagian besar terdiri dari kolagen. Yang kedua ligamen. Sementara itu ligamen adalah jaringan keras yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ligamen tersusun dari kolagen dan serat-serat elastik sehingga masih dapat merenggang. Komponen ini berada mengelilingi sendi. Yang ketiga tulang rawan.
Ujung dari tulang yang membentuk sendi dikelilingi oleh tulang rawan. Tulang rawan yang normal memiliki tekstur yang lebih halus tapi padat, berfungsi sebagai penyerap tekanan serta gesekan berlebih pada saat tubuh bergerak. Yang keempat ada saraf. Pada sistem gerak pada manusia, saraf berfungsi untuk mengontrol kontraksi otot skeletal dan menginterpretasikan informasi rangsangan. Secara umum, saraf juga berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas yang ada pada sistem organ di dalam tubuh. Yang kelima, yang terakhir yaitu bursa. Bursa adalah suatu kantung yang berisi cairan yang bertindak sebagai bantalan dan mengurangi gesekan di permukaan organ tubuh yang bergerak, seperti tulang, otot, tendon, dan kulit. Sekian video penjelasan tentang sistem gerak dari saya dan terima kasih telah menonton video saya.